Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan nasihat dunia ini di dalam kehidupannya, nasihat yang sangat luar biasa. Banyak para aslafun sholihin dari zaman awal sampai zaman sekarang, pokoknya yang setelah Habib Abdullah Haddad, tak seorang pun daripada mereka kecuali semuanya sudah memiliki kitab Nasihat Dunia dan dijadikan bacaan wiritan tiap hari. Dibaca, biar 1 halaman, biar 2 halaman Nasihat Dunia. Kenapa demikian? Sebab yang namanya Nasihat Dunia ini ditulis oleh orang yang hatinya bersih. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad orangnya buta, nggak kelihatan. Tapi ketika beliau menulis, ketika beliau nyuruh untuk muridnya itu tadi untuk nulis, tidak pernah pakai dikoreksi kembali, tidak pakai dikoreksi. Ini sekarang Nasihatul ini berapa halaman nih? Ini cetakan biasa ya, cetakan begini 428. Kalau tulisan tangan bisa sampai 600-700 halaman. Jadi itu begitu, pokoknya sekali tulis dan tidak pakai dirujuk lagi, sudah pas titiknya, sudah pas komanya, tidak pakai nanti dikoreksi-koreksi lagi. Ini termasuk karomahnya beliau. Jadi nanti dibilang, oh enggak, ini mungkin kurang kata, enggak, bukan karangan ini tadi. Karena ini adalah keluar dari hati yang selalu munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan yang pertama adalah at-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nasihat Dunia ini kalau hitungannya sekarang 400 tahun lebih, Arba'miyah Zaid, dibaca di semua negeri. Di Inggris gandrung dengan Nasihat Dunia, bahkan diadakan daurah Nasihat Dunia di Inggris. Bukan komunitas Islamnya lagi, non muslimnya juga ikut membaca Nasihat Dunia. Jadi makanya dikatakan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini ibarat kalau orang bikin baju itu sesuatu yang sudah rampung, yang sudah jadi. Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang dimana Sayyidina Al-Imam Al-Haddad ini adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk ilmu, memberikan manfaat, ya. Dan lana isyarah bidzalik, kita dapat isyarah, ya, untuk kita ini membaca yang namanya Nasihat Dunia. Insyaallah akan jadi berkah. Makanya sampai cukup misalkan orang pedoman hidupnya misalkan ya, dari buku-buku ilmu yang dibaca Nasihat Dunia, saya kira cukup. Apalagi untuk akhir zaman. Karena apa? Bahkan dulu para salaf membawa Nasihat Dunia ini disandingkan, dia habis bawa Quran, mesti di sebelahnya itu nanti dia bawa Nasihat Dunia. Kenapa demikian? Mengambil berkah daripada penulisnya, karena penulisnya ini tadi adalah seorang ulama yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Wali Kutub, seorang yang dikatakan oleh para ulama hampir memiliki derajat keilmuan, bahkan bisa dikatakan seperti mujtahid mutlak. Kalau dia mau mengatakan dirinya seperti Syafi'i, ya, makanya memiliki thariqah Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, beliau mengasaskan thariqah, jalan kehidupan spiritual bagi kalangan kita ini sangat kuat, yaitu bagaimana supaya seseorang ini benar-benar dekat dengan Allah, dekat dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu mengatakan orang yang seperti beliau ini ketika sumpek didatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau susah didatangi Rasulullah. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Tiap hari tetap masih belajar fikih, tiap hari. Dan masuk di dalam pangkat kewalian yang tinggi itu selama 60 tahun, wali kutub 60 tahun.
lebih dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, lebih lama daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sangat kuat ya. Nah, itu yang kita baca habis Isya biasanya Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini kumpulan intisari doa-doa yang diambilkan dari berbagai macam riwayat hadis, yang diambilkan daripada ayat Al-Quran, yang sudah dijamin oleh musannifnya, muallifnya, penyusunnya, siapa yang membacanya insyaallah husnul khotimah dan sangat kuat untuk menolak berbagai macam bencana. Ini sekarang ini kita kena, ada Semeru, ada ini, ada segala macam. Jangan ditinggalkan Ratibul Haddad. Dan sudah terbukti, bahkan diriwayatkan dulu para perompak bajak laut itu yang di lautan-lautan itu kan dulu masih perang mereka itu ya. Itu mereka dulu nyewa budak-budak hitam, diambil, disewa, tiap malam disuruh untuk membaca seperti yang dibaca oleh orang-orang Arab. Dulu orang Arab bacanya apa? Di tahun 1700-an ke bawah itu mereka bacanya Ratibul Haddad. Kenapa? Setiap kapal, dan itu disebutkan di dalam syarah Ratibul Haddad, setiap kapal yang dibacakan Ratibul Haddad, kapal itu aman dari gangguan, nggak dirampok, nggak dibajak, nggak di apa-apa, lolos. Kalau mau dibajak lolos. Pokoknya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang biasa baca Ratibul Haddad. Ini mau berangkat haji, sudah naik kuda, sudah naik ontanya. Depan ini grupnya penyamun. Tahu penyamun? Perampok itu. Ya, sudah biasanya mau nyerang. Tahu akan lewat tempat itu, baru mereka itu ingat belum baca Ratibul Haddad. Baru di saat itu mereka baru membaca Al-Fatihah ila Rusaidin Sahib Ratib Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Fatihah. Ini sambil di jalan baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih tengah baca ayat kursi, mereka lewat di daerah itu dengan amannya. Durung mari lho Ratib Haddad, masih baru-baru. Yang grup belakangnya mereka, kafilah yang berikutnya nggak kenal, nggak baca Ratibul Haddad, ya gak selamat, diburu. Ya, jadi karena itu kalau bisa habis sholat Isya jangan kemana-mana dulu, baca ratib di sini. Ya, jangan pindah, jangan apa, langsung kita baca Ratibul Haddad, insyaallah.